mengerjakannya, kita tulis terlebih dahulu diketahui. Yang pertama, jarak yang ditempuh tadi 120 km. Lalu untuk menempuh 120 km itu membutuhkan bensin 8 liter. Lalu untuk jarak yang ingin ditempuh 180 km, berapa liter bensin yang diperlukan? Jadi untuk menyelesaikannya, persamaannya yaitu 8/120 sama dengan X per 180. Lalu soal nomor 2 yaitu sebuah pabrik memproduksi 300 unit barang dalam waktu 5 hari. Pertanyaannya, berapa banyak unit barang yang dapat diproduksi dalam 8 hari? Jadi untuk menyelesaikannya kita harus menulis diketahui seperti tadi. Yang pertama, jumlah barang yang diproduksi pabrik per hari sama dengan X. Lalu jumlah unit dalam 5 hari sama dengan 300 unit. Kita buat persamaan terlebih dahulu. Jadi 5 dikali X sama dengan 300. Untuk menyelesaikannya, kita sama-sama bagi 5 antara ruas kanan dan ruas kiri. Jadi, X sama dengan 300 per 5, yang hasilnya adalah 60. Jadi, untuk menyelesaikan persamaan tersebut, kita harus mengkalikannya terlebih dahulu, menjadi 8 dikali 180 sama dengan X dikali 120. Jadi, hasil dari 8 dikali 180 yaitu 1440. Lalu hasil dari X dikali 120 yaitu 120X. Jadi X sama dengan 1440 per 120. Jadi hasilnya yaitu 12. Jadi untuk menempuh jarak 180 km, kita membutuhkan bensin sebanyak 12 liter. Jadi barang yang diproduksi per hari yaitu 60 unit. Dalam 8 hari jumlah barang yang diproduksi adalah 60 dikali 8 sama dengan 480. Jadi barang yang diproduksi dalam 8 hari yaitu 480. Soal ketiga. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih panjang daripada lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 22 cm, berapakah panjang dan lebar persegi panjang? Untuk menyelesaikan masalah nomor 3 ini, yang pertama kita harus mencari rumus keliling persegi panjang, yaitu K sama dengan 2X buka kurung P tambah 1 tutup kurung, di mana P adalah panjang dan 1 adalah lebar. Diketahui yang pertama panjang adalah P 3 cm lebih panjang daripada lebar 1, sehingga P sama dengan 1 tambah 3. Yang kedua, kelilingnya K adalah 22 cm. Kita substitusikan nilai P ke dalam rumus keliling. Yang pertama, 22 sama dengan 2X, buka kurung lagi, 1 tambah 3 tutup kurung, tambah 1 tutup kurung. Kita sederhanakan persamaan. Yang pertama, 22 sama dengan 2X, buka kurung, 21 tambah 3. Turunkan 22 sama dengan 41 tambah 6. Kurangi 6 dari kedua sisi sama dengan 16 kurang 41. Bagi kedua sisi dengan 4, 1 sama dengan 4. Jadi lebar panjang adalah 4 cm. Untuk menemukan panjangnya, kita tambahkan 3 cm ke lebar. 4 sama dengan 1, tambah 3 sama dengan 4, tambah 3 sama dengan 7. Jadi panjangnya persegi panjang adalah 7 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Soal nomor 4. Dina sedang mengumpulkan uang untuk membeli sepeda baru. Dia sudah menabung sebesar 150.000. Setiap minggu Dina menabung 50.000. Dina ingin membeli sepeda yang harganya lebih dari 500.000. Berapa minggu minimal yang harus Dina tabung agar uang yang dikumpulkan lebih dari harga sepeda tersebut? Hal yang keempat, untuk menentukan berapa minggu minimal yang harus Dina tabung agar uang yang dia kumpulkan lebih dari 500.000, yang pertama, tentukan jumlah uang yang sudah Dina kumpulkan, 150.000. Yang kedua, tentukan tambahan uang yang ditabung setiap minggu 50.000. Yang ketiga, membuat persamaan untuk mencapai target.
Misalkan, X adalah jumlah minggu yang dibutuhkan Dina untuk mencapai atau melebihi 500.000. Persamaan yang mewakili situasi ini adalah 150.000 tambah 50.000 X lebih besar dari 500. Selesaikan persamaan. 50.000 X lebih besar dari 500.000 kurang 150.000. 50.000 X lebih besar dari 350.000. X lebih besar dari 350 bagi 50.000, X lebih besar dari 7. Jadi, Dina membutuhkan minimal 7 minggu untuk menabung agar uang yang dia kumpulkan lebih dari Rp500.000. Lalu soal berikutnya yaitu seorang siswa memiliki tabungan sebesar 150.000. Ia ingin membeli buku yang harganya 200.000, tetapi ia hanya bisa membeli buku tersebut jika tabungannya lebih dari 200.000. Berapa banyak uang yang harus ia tabung agar bisa membeli buku? Jadi kita buat pertidaksamaannya terlebih dahulu, yaitu X plus 150.000 lebih dari 200.000. Masuk ke pembahasannya. Untuk mengetahui uang yang harus ditabung, kita selesaikan pertidaksamaannya. Nah, pertidaksamaannya kita sama-sama kurang 150.000 antara ruas kanan dan ruas kiri menjadi X lebih dari 200.000 dikurang 150.000. Hasilnya yaitu X lebih dari 50.000. Jadi uang yang harus ditabung oleh anak tersebut harus lebih dari 50.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Elma dari kelas 1E dengan NIM 24101253200051. Di sini saya akan menjelaskan soal persamaan linear dua variabel. Langsung saja, soal yang pertama yaitu harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Maka penyelesaiannya adalah, misalkan harga 1 pensil sama dengan X rupiah, harga 5 pensil sama dengan 5X rupiah. Nah, sehingga harga 1 buku sama dengan 3 kali harga 1 pensil. Harga 1 bukunya sama dengan 3X rupiah. Nah, jadi harga 5 buah pensil sama dengan 5X rupiah. Harga 3 buah buku sama dengan 9X rupiah. Jadi harga 3 buku dan 5 pensil adalah 42.000. Maka penyelesaian model matematikanya adalah 5X tambah 9X sama dengan 42.000. 5X tambah 9X sama dengan 14X sama dengan 42.000. Sehingga 42.000 per 14X itu hasilnya X sama dengan 3.000. Nah, maka harga sebuah pensil adalah 3.000 rupiah. Terus harga sebuah buku adalah 3 dikali 3.000 rupiah. Sehingga hasilnya adalah 9.000 rupiah. Jadi jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka harga buku itu 3 dikali 3.000 sama dengan 9.000. Nah, lalu ada contoh soal yang kedua dari persamaan linear dua variabel. Soalnya yaitu harga 8 kg jeruk dan 6 kg apel adalah 34.000. Harga 1 kg apel adalah 1,5 kali harga 1 kg jeruk. Tentukanlah harga masing-masing per kilogramnya. Maka penyelesaiannya dapat ditulis nih. Misalkan harga 1 kg jeruk sama dengan X rupiah. Harga 8 kg jeruk sama dengan 8X rupiah. Nah, sehingga harga 1 kg apel sama dengan 1,5 kali X rupiah. Harga 6 kg apel sama dengan 9X rupiah.
Jadi tadi harga 8 kg jeruk dan 6 kg apel adalah Rp34.000. Nah, maka model matematikanya bisa ditulis dengan 8X tambah 9X sama dengan Rp34.000. 8X ditambah 9X sama dengan 17X sama dengan Rp34.000. Rp34.000 itu per 17X. Nah, sehingga dihasilkan X-nya itu sama dengan Rp2.000. Nah, maka harga 1 kg jeruk adalah Rp2.000. Terus harga 1 kg apel adalah Rp3.000. Karena tadi harga 1 kg apel adalah 1,5 kali harga 1 kg jeruk. Nah, maka jadi harga 1 kg jeruknya itu tadi Rp2.000, maka 1 kg apelnya adalah Rp3.000. Ke contoh soal yang pertama, persamaan linier dua variabel. Soalnya di sini Ani dan Budi sedang membagi-bagikan uang hasil hadiah mereka. Ani mendapatkan uang 2 kali lebih banyak dari Budi, namun Ani memutuskan untuk menyimpan 1/4 dari uangnya untuk tabungan. Jika total uang mereka adalah 600.000, berapa banyak uang yang Ani dan Budi miliki masing-masing? Kepenyelesaiannya kita misalkan uang Budi adalah X dan uang Ani adalah 2X. Kenapa uang Ani 2X? Karena uang Ani 2 kali lebih banyak dari Budi. Dan total uang mereka adalah 600.000. Lanjut kita tuliskan persamaan totalnya, yaitu X tambah 2X sama dengan 600.000. Gabungkan suku yang sama, X tambah 2X sama dengan 3X. 3X sama dengan 600.000. Untuk mencari nilai X-nya, maka 600 bagi 3. X sama dengan 600 bagi 3 sama dengan 200.000. Maka uang Budi sama dengan Rp200.000. Uang Ani sama dengan 2X. 2X sama dengan 2 dikali 200.000. Kenapa dikali 200.000? Karena nilai X-nya tadi adalah 200.000. Jadi 2 kali 200.000 sama dengan 400.000. Hasil akhirnya adalah Ani memiliki 400.000 dan Budi memiliki 200.000. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Pertidaksamaan linier dua variabel. Suatu gerobak hanya mampu membawa beban tidak lebih dari 10 kg. Satu keranjang apel memiliki berat 2 kg dan satu keranjang jeruk memiliki berat 1 kg. Berapa keranjang apel dan jeruk yang dapat dibawa oleh sebuah gerobak? Jika banyaknya keranjang yang dibawa oleh gerobak minimum 6 keranjang. Penyelesaian kita misalkan seperti tadi, banyak keranjang apel adalah X, banyak keranjang jeruk adalah Y. Lalu kita tuliskan model matematikanya, yaitu 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10. Kenapa lebih kecil sama dengan 10? Karena di soal tertulis beban tidak lebih dari 10 kg. Kemudian di soal juga tertulis banyaknya keranjang yang dibawa oleh gerobak minimum 6 keranjang, sehingga X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Dan syarat banyak keranjang apel dan jeruk tidak boleh negatif, maka X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, kita gambarkan grafiknya dengan terlebih dahulu menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk 2X tambah Y sama dengan 10, maka titik potongnya itu adalah jika X-nya 0 maka Y-nya 10, sehingga titiknya menjadi 0,10. Kemudian jika Y-nya adalah 0 maka X-nya adalah 5, hingga titiknya menjadi 5,0.
Kemudian untuk X tambah Y sama dengan 6, maka titik potong untuk X-nya 0, Y-nya adalah 6 hingga titiknya menjadi 0,6. Selanjutnya, jika Y-nya 0, maka X-nya 6 hingga titiknya menjadi 6,0. Untuk grafiknya, seperti di gambar, kita hubungkan grafiknya. Untuk 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil maka yang diarsir itu adalah sebelah kanan karena himpunannya berada di kiri. Kemudian X tambah Y lebih besar sama dengan 6, kita hubungkan garisnya seperti di gambar menggunakan tanda lebih besar, maka daerah himpunan di kanannya yang diarsir sebelah kiri. Kemudian terakhir X lebih besar sama dengan 0 yang diarsir sebelah kiri. Y lebih besar sama dengan 0 yang diarsir bagian bawah. Nah, pertanyaannya, berapa keranjang apel dan jeruk yang dapat dibawa oleh sebuah gerobak jika banyaknya keranjang yang dibawa oleh gerobak minimum 6 keranjang? Maka kita bisa mengambil titik X-nya 1 dan Y-nya 7. Jadi, gerobak tersebut bisa membawa 1 keranjang apel dan 7 keranjang jeruk dengan total berat 9 kg dan total karungnya 8. 9 kg lebih kecil dari 10 dan 8 karung lebih besar dari 6. Soal yang ke-10, untuk menyelesaikan masalah ini, kita perlu menetapkan variabel dan pertidaksamaan yang mewakili situasi yang diberikan. Misalkan, X adalah jumlah permen yang dibeli, Y adalah jumlah coklat yang dibeli. Diketahui yang pertama itu harga satu permen adalah 5.000, yang kedua harga satu coklat itu 1.000, yang ketiga total uang dimiliki adalah 10.000, yang keempat mereka ingin membeli minimal 5 permen dan coklat secara keseluruhan. Dari informasi di atas kita dapat menurunkan dua pertidaksamaan. Yang pertama pertidaksamaan biaya, 5.000 X tambah 1.000 Y lebih kecil dari 1.000. 2. Pertidaksamaan jumlah minimum, X tambah Y lebih besar dari 5. Selain itu, karena jumlah permen dan coklat tidak bisa negatif, kita juga memiliki batasan. X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Jadi, sistem pertidaksamaan yang mewakili situasi ini adalah 5.000 X tambah 1.000 Y lebih kecil dari 10.000, X tambah Y lebih besar dari 5, X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Untuk menemukan solusi yang memenuhi semua pertidaksamaan ini, kita dapat mencari kombinasi X dan Y yang memenuhi semua kondisi tersebut.